Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dahlan Saidatul Ritonga, MPM 200826238. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya berjudul dengan prostatitis. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang definisi prostatitis adalah peradangan pada kelenjar prostat yang dia bisa terjadi secara tiba-tiba atau akut atau berkembang secara bertahap dalam waktu yang lama atau kronis. Jadi, prostatitis ini biasanya ditandai dengan nyeri dan kesulitan buang air kecil, di mana etiologinya itu abnormalitas struktural perlu dipertimbangkan pada pasien yang mengalami infeksi saluran kemih berulang. Lalu, abnormalitas struktural ini dapat berupa struktur uretra, batu uretra, pembesaran prostat berupa BPH maupun keganasan, di mana obstruksi saluran ejaculatori ini hipertrofi atau obstruksi leher buli dan disfungsi dasar panggul akibat cedera neurologis, di mana penyebab lainnya itu terdapat hipotesis penyebab prostatitis ini dia non-infeksi yang belum terbukti secara definitif. Contohnya alergi, penyakit autoimun seperti sindrom Reiter dan spasme leher buli atau uretra. Di mana etiologi prostatitis ini dapat dibedakan menjadi etiologi infeksi abnormalitas struktural dan penyebab lainnya itu yang belum terbukti secara definitif. Jadi etiologi prostatitis akut ini umumnya adalah infeksi bakteri, terutama bakteri gram negatif pada prostatitis bakterial kronis. Dia merupakan etiologi utamanya ada infeksi, di mana patogen yang menyebabkan prostatitis itu dapat berasal dari infeksi asenden dari uretra atau dari reflux urin ke saluran prostat, di mana infeksi itu bisa disebabkan oleh bakteri gram negatif dan seringkali hanya disebabkan oleh satu mikroorganisme. Jadi infeksi itu bisa dari jamur, virus, juga dapat menyebabkan yang namanya prostatitis ini, khususnya pada kondisi imunokompresit misalnya akibat HIV atau DM. Jadi ada faktor resiko prostatitis ini, dia tidak bisa dimodifikasi adalah usia dan faktor umur yang dia itu di bawah 50 tahun. Sedangkan faktor yang bisa dimodifikasi adalah penyakit yang menyebabkan kondisi imunokompromited seperti infeksi HIV atau diabetes mellitus, di mana infeksi saluran kemih atau infeksi menular seksual, BPH ataupun keganasan, hipertrofi, leher buli, struktur atau batu uretra, fimosis, kebiasaan rokok, dan kurangnya asupan cairan. Di mana ada klasifikasinya, yaitu kategori yaitu prostatitis bakterial akut, di mana prostatitis kategori ini itu disebabkan oleh infeksi bakteri pada prostat dan membutuhkan perawatan medis yang adekuat agar pasien itu terhindar dari resiko komplikasi. Jadi ada dua kategori prostatitis, itu bakterial kronis, di mana merupakan kondisi yang relatif jarang terjadi dan dia itu muncul sebagai infeksi saluran kemih intermittent. Jadi prostatitis bakteri kronis itu umumnya tidak menimbulkan gejala klinis atau hanya memiliki gejala-gejala yang lebih ringan dari prostatitis bakterial akut. Ada kategori 3 prostatitis dan bakterial kronis atau sindrom pelvic kronis atau CPPS. Itu kategori ini terdapat keluhan nyeri pada perasaan tidak nyaman pada pelvis yang berlangsung paling sedikit itu 3 bulan. Kategori ini dibedakan dalam dua subkategori, yaitu subkategori 3A atau sindrom pelvic kronis dengan inflamasi dalam subkategori 3B, atau sindrom pelvic non-inflamasi kategori 4 itu prostatitis, di mana inflamasi asimptomatik itu secara klinis pasien itu menunjukkan keluhan maupun tanda prostatitis, di mana prostatitis ini kategori ini umumnya ditemukan dari analisis cairan semen untuk pemeriksaan infertilitas atau dari jaringan prostat yang didapat pada biopsi maupun pada saat operasi prostat. Jadi prostatitis ini dia ini tidak memerlukan terapi, tapi diagnosis pertama anamnesis ini perlu menanyakan adanya tidaknya keluhan seperti demam, menggigil, lut seperti frekuensi, urgensi, disuria, nokturia, histensi, pancaran urin lemah, dan urin tidak tuntas. Selain itu, dokter juga bisa menanyakan keluhan lain seperti rasa sakit di area suprapubik atau perineal. Jadi disfungsi ereksi dan ada tidaknya aduh dan atau discharge.
Lalu pemeriksaan fisik itu penting dilakukan pada prostatitis. Pemeriksaan fisik itu di regio suprapubik dan perineal, serta digital rectal examination atau rectal torture. Dan pada prostatitis kelenjar prostat umumnya membesar dan terasa nyeri saat ditekan. Terus pemeriksaan lokalis umumnya merasakan nyeri pada regio suprapubik saat dilakukan penekanan. Selain itu bisa terdapat nyeri tekan perinatal, dan jika terdapat retensi urin dapat terjadi pembesaran buli yang terasa saat teraba saat palpasi abdomen. Lalu ada digital rectal examination pada pemeriksaan rectal torture ini, atau digital rectal examination kelenjar prostat itu dapat teraba membesar dan nyeri, di mana kelenjar juga mungkin teraba nodular atau justru teraba normal. Pemeriksaan rectal torture ini dengan prostatitis inflamasi asimptomatik itu dapat menunjukkan hasil yang normal. Lalu ada pemeriksaan penunjang utama pada prostatitis ini adalah pemeriksaan urinalisis dan kultur urin, di mana pemeriksaan lainnya adalah analisis urodinamik, pemeriksaan sekresi prostat, USG, dan modalitas radiologi seperti CT scan. Itu untuk menyingkirkan diagnosis banding seperti kanker, dan pemeriksaan urinalisis, kultur urin, dan CT scan. Tata laksana yang bisa diberikan itu ciprofloxacin intravena 400 mg itu diberikan 12 jam. Terus ada levofloxacin intravena 500 sampai 700 mg 1 kali per hari. Terus ceftriaxone intravena 1 sampai 20 gram 1 sampai 2 gram itu diberikan 1 kali per hari kombinasi dengan levofloxacin intravena 500 sampai 750 mg 1 kali per hari, atau dengan piperacillin intravena 3,375 gram setiap 6 jam. Semua regimen antibiotik ini itu diberikan sampai pasien afebril selama 24 jam atau sampai hasil pemeriksaan kultur keluar. Jika demamnya menetap selama 36 jam, pertimbangkan kemungkinan terjadinya abses. Lalu ada prognosisnya, itu tergantung pada respon inisial terhadap terapi. Jadi pada pasien prostatitis itu umumnya baik bila pasien memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk menjalankan program pengobatan antibiotik sampai tuntas. Dan bila respon terhadap antibiotik itu tidak baik, atau pasien yang gagal merespon antibiotik secara baik, biasanya akan membutuhkan tindakan operatif karena terbentuknya abses. Jadi di mana inokulasi masif bakteri pada prostat juga dikaitkan dengan interfertilitas. Secara umum, jika prostatitis berlanjut menjadi kronis, prognosis akan memburuk dengan resiko komplikasi yang lebih tinggi, di mana komplikasi prostatitis sebagian besar terkait dengan infeksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Referensi ada di bawah map saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.